Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, telah Tuhan berkata bersalah kita enam sini kami membaca ayat-ayat kata kesalahan sehingga terkuatlah kami jelas dengan lagi jelas belajar jelas menghadapi keadaan jelas selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sampai kita pada malam ke-7 dan malam ini kita harus membahas surat di juz ke-7 karena kita telah sepakat setiap malam kita akan bersiap tentang satu juz per malam. Ringkasan yang kita petik dari juz ke-7 dalam Al-Quran ini mencakup bagian akhir surat Al-Maidah, yaitu surat 82 sampai 120, awal surat Al-An'am ayat 1 sampai 110. Tema utama dalam juz ini yang pertama keimanan, yang kedua hukum syariat, yang ketiga kisah para nabi, yang terakhir peringatan terhadap orang-orang yang ingkar pada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Maidah ayat 82 sampai 120, hubungan dengan ahli kitab orang Nasrani lebih dekat dengan Islam dibandingkan dengan hubungan dengan orang Yahudi, karena sebahagian dari orang Nasrani mereka bersikap penurut, mereka yang memiliki hati yang bersih, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Surat ini bicarakan tentang hukum makanan dan minuman, larangan makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging babi yang ditegaskan kembali hewan yang disebut tanpa menyebut nama Allah. Ujian terhadap orang beriman diuji dengan perintah dan adanya larangan Allah. Dan dalam surat ini dikisahkan kisah Nabi Isa, penegasan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba Allah, bukan Tuhannya. Allah juga mengingatkan umatnya untuk tidak menyebut para pemirsa yang berbahagia. Di surat Al-An'am ayat 1 sampai 110 diterangkan di situ keagungan Allah, langit dan bumi yang diciptakan Allah, dan serta tidak ada sekutu baginya. Peringatan terhadap syirik, orang syirik membuat kebohongan dengan mengada-adakan sekutu bagi Allah. Surat ini juga tertera kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Ibrahim menjadi Tuhan yang benar dan akhirnya beriman kepada Allah
ketahuitan memberikan banyak tanda kebesarannya di alam semesta. Sikap keras kepala kaum musyrik tentang menolak kebenaran meskipun sudah diberikan bukti rangkuman juz ke-7 ini menerangkan ini keimanan yang benar, menjadi kesyirikan, menjauhi kesyirikan, mentaati hukum Allah, dan orang-orang yang beriman dengan ikhlas mereka akan mendapat rahmat kepada Allah. Sementara orang yang ingkar dan keras kepala akan mendapat azab. Para nabi seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim akan menjadi contoh dalam mencari kebenaran dan mengajarkan tauhid. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin ada baiknya kita simak bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran tentang kelahirannya. Karena dalam Injil sendiri tentang kelahiran ini tidak jelas. Tapi di dalam Al-Quran itu diperinci secara tegas dan jelas bagaimana proses dari kejadian Nabi Isa ini. Para pemirsa berbahagia, Nabi Isa adalah satu nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Kisahnya disebut dalam beberapa surah, termasuk Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan Maryam. Beliau dikenal dengan kelahirannya yang ajaib, mukjizatnya, misinya dalam menegakkan tauhid. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Ibunya Siti Maryam adalah seorang wanita yang dipilih oleh Allah dan adalah seorang wanita yang suci. Malaikat Jibril datang kepada Maryam dan menyampaikan kabar bahwa dia akan melahirkan seorang anak atas kehendak Allah. Ini kita lihat dalam surat Al-Imran 45-47 dan surat Maryam ayat 16. Siti Maryam melahirkan Isa alaihissalam di tempat yang terpencil dan menghadapi tuduhan dari kaumnya. Namun bayi Isa alaihissalam berbicara untuk membela ibunya. Ayat mukjizat dalam surat Maryam ayat 30 sampai ayat 33. Misi kenabian Nabi Isa. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid, membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, mengingatkan Bani Israel agar kembali kepada ajaran yang benar, tidak menyimpang dari perintah Allah, membawa Injil sebagai petunjuk dan cahaya bagi umatnya, dan mengkhianatkan dan upaya pembunuhan. Sebagian Bani Israel menolak ajaran Nabi Isa alaihissalam dan bersekongkol untuk membunuhnya. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban. Menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak disalib, tapi
Allah mengangkatnya ke langit. Ini terbaca dalam surat An-Nisa ayat 157 158. Lalu siapa yang disalib? Yang disalib adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dengan nama orang adalah Judas Iskariot. Nabi Isa nanti akan kembali ke bumi. Menurut Al-Quran, Nabi Isa masih hidup dan akan turun kembali menjelang hari kiamat sebagai tanda dari berakhirnya zaman ini. Kita lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa akan membenarkan ajaran Islam, akan menegakkan keadilan. Ajaran dari Nabi Isa adalah pertama, kehendak Allah tidak terbatas. Isa lahir tanpa ayah sebagai tanda dari kebesaran Allah. Kedua, mukjizat adalah bukti dari kenabiannya. Semua mukjizat terjadi atas izin Allah. Bukan orang mati, bukan sakit atau sakit, bukan orang yang buta bisa melihat lagi, dan beberapa mukjizat beliau. Kemudian yang dibawanya adalah ajaran tauhid. Bisa mengajarkan untuk hanya menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Kemudian Nabi Musa juga mengatakan keselamatan hanya di tangan Allah. Allah melindungi Nabi Isa dari makar musuh-musuhnya. Para manusia yang berbahagia, Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran menegaskan bahwa beliau adalah Nabi dan beliau bukanlah Nabi. Serta ajaran Islam adalah kelanjutan dari risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.